Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afia Husbitanirum, Prodi S1 Akuntansi, nomor NIM 23010211315. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu rasio keuangan yang sangat penting dalam menilai kinerja keuangan atau kinerja perusahaan, yaitu Return on Equity atau ROE. Nah, ROE membantu kita untuk memahami seberapa efisiensi sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. Nah, yuk simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Materi Return on Equity atau ROE. Apa sih ROE itu? ROE yaitu Return on Equity, merupakan salah satu rasio keuangan yang krusial dalam melakukan analisis investasi. Nah, rasio ini mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang telah diinvestasikan oleh para pemegang saham. Dengan kata lain, ROE mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu memberikan imbalan hasil kepada pemegang saham berdasarkan ekuitas yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu mengapa ROE itu penting? Alasannya, yang pertama, menunjukkan efisiensi manajemen, yaitu mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham. ROE yang tinggi menunjukkan pengolahan sumber daya yang sangat baik. Yang kedua, membantu investor dalam perbandingan profitabilitas perusahaan, yaitu memungkinkan investor membandingkan profitabilitas antara perusahaan dalam industri yang sama, yakni membantu dalam identifikasi perusahaan yang lebih efisiensi dan menguntungkan. Yang ketiga yaitu indikator kesehatan finansial. ROE yang konsisten dan tinggi menunjukkan modal bisnis yang kuat, yakni menunjukkan kemampuan perusahaan menghadapi tantangan pasar. Yang keempat yaitu dasar tarik bagi investor. Investor mencari perusahaan dengan ROE tinggi untuk potensi mengembalikan yang lebih baik, yakni meningkatkan daya tarik perusahaan di pasar saham. Yang kelima, pengambilan keputusan strategis digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas strategi bisnis, membantu dalam pengambilan keputusan terkait investasi dan pengelolaan modal. Yang terakhir yaitu mendorong pertumbuhan perusahaan. Perusahaan dengan ROE tinggi memiliki lebih banyak sumber daya untuk diinvestasikan kembali, yakni mendorong siklus positif untuk ekspansi dan inovasi. Lalu faktor yang mempengaruhi ROE, yaitu laba bersih adalah ukuran penting dari profitabilitas suatu perusahaan, yaitu jumlah yang tersisa setelah semua biaya, yaitu biaya operasional, bunga, dan pajak yang dikurangkan dari pendapatan total. Jika laba bersih tinggi, dapat menandakan perusahaan berhasil mengelola biaya dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya. Kemudian rasio hutang, yaitu menggambarkan seberapa besar bagian hutang yang digunakan untuk mendanai operasi perusahaan. Nah, rasio ini diperoleh dengan membandingkan total hutang dengan total aset atau ekuitas. Selanjutnya struktur modal, yaitu kombinasi dari hutang dan ekuitas. Dengan penambahan hutang dapat meningkatkan ROE jika menghasilkan keuntungan lebih besar daripada biaya hutang. Contohnya kita membuat resep kue yang terdiri dari hutang dan ekuitas. Ketika kita menambah garam atau tepung dalam resep, hal ini dapat menyebabkan peningkatan ROE, asalkan keuntungan yang dihasilkan dari investasi melebihi biaya yang terkait dengan hutang tersebut. Selanjutnya, margin laba bersih, yaitu mengukur laba dari setiap penjualan. Margin tinggi dapat diartikan
laba lebih besar dan dapat meningkatkan ROE. Ibarat seperti kita membuat kue, yaitu dengan dengan tingkat kemanisan kue per potong semakin tinggi tingkat kemanisannya, semakin besar kepuasan yang dirasakan, yaitu dapat meningkatkan ROE. Selanjutnya, dividen yang dibagikan. Dividen kepada pemegang saham dapat mempengaruhi ROE karena mengurangi ekuitas. Selanjutnya yaitu rumus return on equity atau ROE, yaitu rumusnya ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%. Keterangannya yaitu laba bersih, yakni jumlah keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan setelah biaya serta biaya operasional, biaya pajak, dan biaya bunga yang dikurangi. Sedangkan ekuitas pemegang saham mencakup modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham serta laba ditahan, yaitu laba yang tidak diumumkan sebagai dividen dan dikembalikan ke perusahaan. Ekuitas ini dihitung dengan mengurangi jumlah aset perusahaan dari total kewajibannya. Nah, di sini ada contoh perhitungan ROE, yaitu perusahaan ABC yang diketahui laba bersihnya sebesar 200 dan kepemilikan pemegang sahamnya yaitu 1 juta. Nah, cara penyelesaiannya yaitu yang diketahui laba bersihnya yaitu 200.000, ekuitas pemegang sahamnya yaitu 1 juta. Nah, perhitungannya yaitu kita masukkan rumusnya, ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%. ROE sama dengan 200.000 yaitu laba bersihnya dibagi 1 juta dari ekuitas pemegang saham tersebut dikali 100%, maka hasilnya yaitu 20%. Jadi perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar 20% dari ekuitas yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Nah, di mana hasil 20% ini menunjukkan kinerja perusahaannya yang sangat baik. Kemudian yaitu kelebihan dan kekurangan ROE. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu sangat mudah untuk melakukan perhitungan dan memahami informasi tersebut. Yang kedua, memungkinkan kita untuk membandingkan kinerja berbagai perusahaan. Selain itu, yang ketiga, dapat mendorong terciptanya efisiensi dalam pengelolaan. Kemudian kekurangannya, yang pertama, tidak menunjukkan penggunaan utang dalam perusahaan. Yang kedua, dapat dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi. Yang ketiga, tidak mencerminkan kualitas laba. Adalah rasio keuangan penting untuk analisis investasi, yang menunjukkan seberapa efisiensi perusahaan menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. ROE dihitung dengan rumus ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%. Laba bersih adalah keuntungan setelah dikurangi oleh biaya dan biaya pajak, sementara ekuitas pemegang saham mencakup modal yang diinvestasikan dan laba ditahan, di mana ROE yang tinggi menunjukkan pengelolaan modal yang efektif, sedangkan ROE yang rendah dapat membuktikan sebaliknya. Nah, itu tadi yaitu penjelasan mengenai return on equity atau ROE. Semoga materi ini dapat membantu kalian memahami pentingnya ROE dalam menganalisis kinerja perusahaan. Dan semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar dan tetap mengamalkan materi-materi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.